Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang teori keperawatan Dorothy Johnson. Saya Putri Aprilia Sofyanti bersama rekan saya yaitu Ricky Irawan, Rizka Amalia, dan Bella Aulia. Untuk sesi penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ricky Irawan, dilanjut dengan Bella Aulia, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Rizka Amelia, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Kepada pemateri, waktu dan tempat disilahkan. Biografi Dorothy Johnson. Kehidupan awal. Dorothy Mary Johnson lahir di McGregor, Iowa, putri tunggal Lester Eugene Johnson dan Mary Lausha Barlow. Ketika masih menjadi siswa di Whitefish High School, dia mulai menulis secara profesional. Bekerja sebagai penyiar surat kabar untuk The Daily Intellect di Kalispell. Kehidupan profesional. Karir menulisnya tampaknya lepas landas pada tahun 1935 ketika dia menjual cerita pendek pertamanya ke The Saturday Evening Post. Penghargaan. Pada tahun 1957, Western Rate of America memberinya penghargaan tertinggi, Spur Award untuk cerpennya. Dan pada tahun 1976, The Writer kembali menganugerahinya penghargaan Levi Strauss Golden Saddleman karena membawa martabat dan kehormatan sejarah dan legenda barat. Kematian. Dorothy Johnson meninggal pada 11 November 1984 pada usia 78 tahun dan dimakamkan di pemakaman di Whitefish, Montana. Penghargaan. Novel A. Buffalo Woman pada tahun 1977. B. All the Buffalo Returning pada tahun 1979. Novel remaja. A. Perpisahan dengan Troy pada tahun 1964. B. Putri Penyihir pada tahun 1967. Cerita pendek. A. A Man Called Horse pada tahun 1950. B. The Etude Dress pada tahun 1976. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Bella Aulia. Kepada Bella Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aulia. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ricky Irawan. Latar belakang teori keperawatan Dorothy Johnson. Latar belakang dari konsep keperawatan Dorothy Johnson adalah suatu ide di mana terdapat kesan abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata. Teori latar belakang keperawatan menurut Dorothy Johnson merupakan sekelompok konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata atau suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari oleh fakta-fakta yang telah diobservasi tetapi kurang bukti secara langsung. Konsep mayor Dorothy Johnson. Dorothy Johnson meyakini bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit. Menurut Dorothy Johnson, ada 4 tujuan asuhan keperawatan kepada individu. Yang pertama, agar tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Yang kedua, mampu beradaptasi terhadap perubahan fungsi tubuhnya. Yang ketiga, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau produktif. Yang keempat, mampu mengatasi masalah kesehatan yang lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Amalia. Kepada Rizka Amalia, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bella Aulia Permatasari. Dari sini saya akan menjelaskan tentang bagan konseptual Dorothy Jensen, di mana model konsep dari teori keperawatan menurut Jensen tersendiri adalah dengan pendekatan sistem perilaku, di mana individu dipandang sebagai subsistem melalui perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik di lingkungan internal maupun eksternal. Untuk teori Dorothy Jensen memiliki sistem perilaku atau behavioral system. Dalam sistem perilaku ini mencakup pola, perulangan dengan cara-cara bersikap dengan maksud tertentu. Cara-cara bersifat ini membentuk unit fungsi terorganisasi dan terintegrasi yang menunjukkan dan membatasi interaksi antara seseorang dengan objek, peristiwa dalam situasi dengan lingkungannya. Untuk yang teori Dorothy Jensen tersendiri memiliki subsistem, yang diantaranya karena behavioral berlaku sistem memiliki banyak tugas untuk dikerjakan. Bagian-bagian sistem ini berubah menjadi subsistem dengan tugas tertentu. 7 subsistem ini diidentifikasi dengan Jensen bersifat terbuka, terhubung, dan saling berkaitan atau interrelated. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Putri Aprilia Sofianti. Kepada Mbak April, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia Sofianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rizka Amalia Putri. Baik, di slide selanjutnya terdapat 7 komponen subsistem. Di antaranya yaitu yang pertama ada pencapaian atau achievement, yang kedua yaitu penyerangan atau agresi, yang ketiga ketergantungan atau dependensi, yang keempat seksualitas, yang kelima perhubungan atau afiliasi, yang keenam eliminasi, dan yang terakhir yaitu ingesti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing komponen subsistem tersebut. Yang pertama yaitu pencapaian atau achievement, yaitu merupakan tingkat pencapaian prestasi melalui keterampilan yang kreatif. Yang kedua yaitu penyerangan atau agresi, yaitu coping terhadap ancaman di lingkungan. Jadi, maksud dari komponen subsistem ini adalah bentuk mekanisme diri atau perlindungan dari berbagai macam ancaman dari lingkungan. Yang ketiga, ketergantungan dependensi, yaitu sistem perilaku dalam mendapatkan bantuan, kedamaian, keamanan, serta kepercayaan. Maksudnya yaitu, klien dalam hal ini adalah manusia yang mendapat bantuan, perawatan dengan keadaan terancam atau potensial oleh kesakitan atau ketidakseimbangan dengan lingkungan. Yang keempat yaitu seksualitas. Seksualitas yaitu pemenuhan kebutuhan dicintai dan mencintai. Yang kelima, perhubungan afiliasi, yaitu pencapaian hubungan dengan lingkungan yang adekuat. Jadi maksudnya di sini yaitu mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan penyesuaian dalam kehidupan sosial, keamanan, dan kelangsungan hidup. Selanjutnya yang keenam ada eliminasi, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh secara biologis. Jadi maksudnya eliminasi ini yaitu kita berhubungan dengan bagaimana, kapan, cara, dan banyaknya zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang terakhir yaitu ingesti. Ingesti yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pola makan. Jadi maksudnya yaitu berhubungan dengan bagaimana, kapan, cara, dan banyaknya makan dan minum klien. Baik, kita beralih pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya terdapat asumsi mayor menurut Dorothy Jensen. Nah, asumsi mayor menurut Dorothy Jensen ini ada 4, diantaranya yaitu perawat atau nursing, orang atau person, kesehatan atau health, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari masing-masing asumsi tersebut. Yang pertama yaitu perawat atau nursing. Perawatan yang dipandang Jensen adalah tindakan eksternal untuk memberikan organisasi perilaku pasien ketika pasien dalam kondisi stres dengan memakai mekanisasi
pengaturan yang berkesan atau dengan penyediaan sumber daya. Yang kedua yaitu orang atau person. Jadi, pada asumsi ini, Johnson memandang manusia sebagai sistem perilaku dengan pola, pengulangan dan cara bersikap dengan maksud tertentu yang menghubungkan dirinya dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu kesehatan atau health. Pada asumsi ini, Johnson memandang satu kesehatan sebagai satu kondisi yang sulit dipahami dan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Asumsi mayor yang terakhir yaitu lingkungan. Dalam teori ini, Johnson, lingkungan terdiri dari seluruh faktor yang bukan bagian sistem perilaku individu, tetapi hal itu mempengaruhi sistem dan dapat dimanipulasi oleh perawat untuk mencapai kesehatan yang menjadi tujuan pasien. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan pada sesi diskusi selanjutnya. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.